Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Radia Nur Muhajirah, NIM 1931040045. Nah, pada mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga, judulnya yaitu feedback dan reinforcement. Apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama yaitu feedback. Di feedback ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian feedback, yang kedua prinsip-prinsip feedback, yang ketiga manfaat dan fungsi feedback, terus yang keempat feedback dalam dunia latihan. Terus yang kedua itu reinforcement. Yang akan kita bahas di sini ada 4, yaitu pengertian reinforcement, yang kedua prinsip-prinsip reinforcement, yang ketiga jenis-jenis reinforcement, yang keempat petunjuk menggunakan reinforcement dengan baik. Yang pertama feedback. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Terus umpan balik sangat penting. Feedback ini adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesianya yaitu umpan balik. Umpan balik sangat penting untuk pembelajaran keterampilan. Akan terasa sangat sulit untuk memperbaiki diri tanpa pengetahuan tentang seberapa baik kita melakukan keterampilan tersebut. Ini menurut ahli Bishal, Simpson dan Taylor tahun 2004 nomor 94. Jadi feedback ini adalah komunikasi orang memberikan kritik kepada diri sendiri untuk memperbaiki diri, dan itu sangat penting dan kita butuhkan. Kemudian menurut para ahli, yang pertama menurut Purwanto tahun 2006 nomor 13, umpan balik atau feedback adalah hubungan akhir dalam suatu mata rantai komunikasi, merupakan tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Terus ada Wardana tahun 2008 nomor 4, yaitu feedback adalah faktor yang bertindak sebagai pengendali terhadap output yang tindak diinginkan memodifikasi input sebagai masukan pada proses. Kemudian berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasil dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kemudian prinsip-prinsip feedback. Yang pertama, feedback harus ditawarkan dan bukan dipasangkan. Kemudian feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Terus feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus diubah. Kemudian feedback harus menekan jenis positif dan bukan negatif. Terus jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif. Kemudian memberi feedback harus bertanggung jawab, dan feedback harus disesuaikan dengan situasi orang lain. Kemudian manfaat dan fungsi feedback. Keuntungan menggunakan feedback yaitu mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian feedback kepada siswa secara tidak langsung akan memberitahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, mencerminkan perilaku guru yang efektif. Dalam prosesnya, feedback hanya akan diperoleh apabila guru aktif selama kegiatan pembelajaran. Guru harus selalu memperhatikan siswa, bergerak untuk memantau dan mengamati aktivitas belajar yang dilakukan oleh setiap siswa di sekitar tempat belajar atau berlatih. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh diri sendiri. Kemudian mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya.
Kemudian fungsi feedback. Nah, membantu siswa untuk menilai penampilan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Fungsi feedback lainnya yang paling sering disajikan guru adalah sebagai alat untuk memotivasi siswa. Timbal balik juga memiliki 3 fungsi, yaitu pemberitahuan informasi, reinforcement, dan motivasi. Nah, penggunaan feedback dalam latihan. Beberapa masukan dalam penggunaan feedback agar efektif dan maksimal selama latihan, yaitu memberi informasi yang relevan. Nah, feedback harusnya berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Kemudian, pantas untuk penampilan atau perilaku. Feedback seharusnya pantas untuk penampilan dan perilaku. Kemudian, mempromosikan rangsangan atau tindakan. Feedback seharusnya mempromosikan rangsangan atau tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. Kemudian seharusnya pendek. Nah, feedback seharusnya pendek, tidak memperhambat dan sesuai untuk tingkat penampilan. Kemudian reinforcement. Pengertian menurut para ahli. Nah, di sini ada 2, yaitu Kaplan dan Banerjee. Kaplan tahun 1998 nomor 45 mengatakan bahwa reinforcement adalah penguatan disampaikan mengikuti setiap contoh responnya. Nah, menurut Banerjee 1995 nomor 102 mengatakan bahwa reinforcement adalah menguatkan yang sudah diterapkan. Nah, apa-apa saja prinsip-prinsip reinforcement? Nah, prinsip-prinsip reinforcement sangat kompleks karena ada orang yang bereaksi berbeda terhadap reinforcement yang sama, terutama reinforcement negatif, contoh bodoh. Ada seorang yang menganggap kata itu motivasi menjadi lebih baik, namun ada juga yang malah turun penampilannya. Oleh sebab itu, guru atau pelatih harus mengetahui karakter siswa didik maupun olahragawan dengan menggunakan reinforcement yang berbeda setiap situasi yang berbeda pula. Nah, reinforcement ini harus kita situasikan dengan karakter seorang siswa atau atlet. Ada yang ketika dia dihujat dia menganggap itu adalah sebuah cambuk dan memotivasi diri. Ada juga yang ketika kita menghujat dia malah drop. Jadi kita harus menyesuaikan dengan psikologi siswa atau atlet tersebut. Kemudian jenis-jenis reinforcement. Nah, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang positif ini diselenggarakan dengan jalan memberikan hal-hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga. Nah, setiap atlet atau siswa tidak ada yang tidak suka dengan sebuah hadiah dan tidak ada pula yang tidak suka dengan sebuah pujian. Namun, ada juga beberapa yang tidak suka dengan pujian, melainkan dia mengatakan bahwa jika dia diberikan pujian, dia akan merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan dan tidak akan ada lagi pengembangan selanjutnya. Nah, kita juga harus mengondisikan pujian seperti apa yang kita harus berikan kepada siswa atau atlet yang seperti itu. Kemudian negatif. Penguatan pada reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku dengan cara mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini dirasakan sebagai hukuman atau yang tidak menyenangkan. Kemudian petunjuk menggunakan reinforcement. Nah, ada yang sosial, ada yang material, ada yang kegiatan, ada yang spesial. Nah, untuk membuka sebuah reinforcement itu pujian, senyuman, menepuk punggung, dan publikasi. Nah, banyak orang yang apalagi di zaman sekarang ya, ketika kita memberikan dia pujian, memberikan dia senyuman, menepuk punggung dan seperti mempublikasikannya, dia akan merasa seperti termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kemudian material seperti trofi, medali, pita, dan kaos. Seperti anak-anak SD atau anak-anak sekolah maupun atlet, setiap dia meraih sebuah predikat, meraih sebuah prestasi, maka dia akan diberikan ketika kita memberikan dia sebuah penghargaan seperti trofi atau medali, mereka akan merasa bangga dengan dirinya bahwa wah, ternyata saya sudah melakukan yang terbaik. Nah, itu juga bagus untuk meningkatkan semangat siswa ataupun atlet. Kemudian kegiatan, bermain sebuah permainan daripada latihan drill terus-menerus, bermainan dengan posisi berbeda, latihan tendangan tim lain, mendapatkan waktu istirahat. Nah, ini sangat penting ketika kita baik itu sebuah siswa maupun atlet, ini sangat penting
apalagi memberikan dia waktu istirahat, itu sepertinya mereka akan menggunakan waktu istirahat dengan baik, sehingga pada pertemuan selanjutnya dia akan memberikan yang terbaik. Kemudian spesial, pergi atau menonton pertandingan profesional, peserta tim mendengarkan presentasi dan olahragawan profesional. Nah, ini sangat sering kita lihat pada seorang atlet ya, ketika dia misalnya sudah juara, misalnya juara ini, kita akan membawanya, wah nanti kamu akan aku bawa pergi nonton, misalnya nonton PON, nonton SEA Games. Nah, mereka akan termotivasi karena mereka suka dengan hal itu. Nah, pemberian reinforcement itu kita memberikan penghargaan kepada siswa ataupun atlet yang mereka sukai. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Mungkin itu yang sempat kita bahas pada video pertemuan kali ini. Sangat seru sekali pada pertemuan video kali ini. Ini sangat mempengaruhi psikologi dan membangun semangat siswa ataupun atlet. Materinya sangat bagus sekali ya. Mungkin ini yang sempat kita bahas. Lebih dan kurangnya saya Radia Nur Muhajira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.